Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi model stokastik masih membahas mengenai rantai Markov, khususnya mengenai limit peluang transisi. Sebagai ilustrasi, misalkan di sini kita punya suatu rantai Markov yang terdiri dari dua keadaan, yaitu keadaan 1 dan keadaan 2. Jika rantai Markov memiliki dua keadaan, maka secara total kita bisa melihat ada sebanyak 4 transisi yang mungkin dilakukan. Transisi yang pertama adalah kita bisa bertransisi kalau mulai dari 1 kita transisi ke dirinya sendiri. Ya, jadi mulai dari 1 kita bisa transisi ke dirinya sendiri, atau mulai dari 1 kita bisa transisi ke 2. Kemudian kemungkinan transisi berikutnya adalah kalau kita mulai dari 2, kita bisa kembali lagi ke 2, atau kalau mulai dari 2, kita bisa bertransisi ke 1. Jadi total ada sebanyak 4 transisi yang mungkin kita lakukan secara umum dalam N langkah, ya. Nah, di sini yang mau saya bahas adalah kita coba menghitung semua kemungkinan transisi, ya. Kalau diberikan ada dua keadaan, kita coba hitung peluang transisinya untuk N langkah, sebanyak N langkah. Nah, sekarang kita coba ambil dulu untuk N langkah yang paling kecil adalah untuk N sama dengan 0. Jadi di sini kita coba hitung berapa peluang transisi kalau kita mulai dari 1, berakhir di 1 juga dalam 0 langkah. Nah, di sini bisa kita jabarkan ya, bahwa peluang transisi dari 1 ke 1 dalam 0 langkah, ini bisa kita jabarkan sebagai peluang bersyarat, ya. Jadi diberikan bahwa hari ini ada di keadaan 1, berapa peluang hari ini ada di 1 juga? Jelas ini peluangnya adalah 1, ya. Karena diberikan hari ini ada di 1, pasti ada di 1, ya, maka peluang ada di keadaan 1 pada hari ini juga pasti peluangnya 1. Berikutnya, peluang transisi dari 1 ke 2 dalam 0 langkah. Mungkin kita coba jabarkan dulu di sini peluang 1, 2 dalam 0 langkah. Ini juga sama, ya, ini merupakan peluang bersyarat di mana diberikan bahwa hari ini ada di 1, berapa peluang hari ini ada di 2. Ya, jelas peluangnya mustahil terjadi, ya, jadi peluangnya 0 karena diberikan hari ini ada di keadaan 1, maka berapa peluang hari ini ada di 2? Ya, nggak mungkin terjadi, ya, karena jelas hari ini ada di 1, maka peluang ada di keadaan 2 pada hari yang sama ini peluangnya 0. Nah, ini dengan cara yang sama pasti P21 dalam 0 langkah ini juga 0, ya. Karena diberikan hari ini ada di 1, ada di 2, ya. Diberikan hari ini ada di 2, berapa peluang hari ini ada di 1? Ya, nggak mungkin terjadi ada di 1 karena hari ini ada di 2. Berikutnya yang terakhir, peluang transisi dari 2 ke 2 dalam 0 langkah, ini jelas pasti peluangnya adalah 1, ya. Karena diberikan hari ini ada di 2, berapa peluang hari ini ada di 2? Pasti peluangnya sebesar 1. Berikutnya, kita juga bisa menghitung peluang transisi untuk 1 langkah. Berapa peluang transisi 1 langkah? Ini sebenarnya mudah kita peroleh berdasarkan informasi yang diberikan pada diagram rantai Markov yang diberikan di sini, ya. Karena secara umum diagram rantai Markov itu kan memberikan informasi mengenai peluang transisi yang dilakukan dalam 1 langkah. Jadi peluang transisi dari 1 ke 1 dalam 1 langkah ini adalah peluangnya sebesar 0,5. Ya, jadi di sini saya tuliskan 0,5. Berikutnya peluang transisi 1 langkah dari 1 ke 2, ini dari gambar bisa kita lihat, ya, dari 1 ke 2 ini kita bisa bertransisi dengan peluang sebesar 0,5 di sini. Berikutnya transisi dari 2 ke 1 dalam 1 langkah ini diberikan juga peluangnya sebesar 0,2. Kemudian transisi 1 langkah berikutnya dari 2 ke 2 ini juga diberikan dari gambar sebesar 0,8. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang bagaimana memperoleh peluang transisi dalam 2 langkah? Salah satu cara menghitung peluang transisi 2 langkah ini bisa kita gunakan prinsip perhitungan perkalian matriks, ya.
Jadi informasi diagram rantai Markov ini bisa kita tuangkan ke dalam matriks stokastik P. Nah, maka peluang transisi dua langkahnya bisa kita hitung melalui matriks P pangkat 2 ya, di mana ini merupakan perkalian P dikali P. Atau cara lain kita pandang di sini kita bertransisi dua langkah, ya berarti di sini misalkan kita mulai dari waktu 1, 2, 3 ya. Pada waktu pertama kita mulai dari keadaan 1, kemudian dua langkah berikutnya berarti pada T sama dengan 3 ini kita berakhir di keadaan 1. Nah, dari sini bisa kita perhatikan bahwa bagaimana kita berakhir di keadaan 1 dalam dua langkah diberikan kita mulai dari 1, kita kan bisa transit dulu ya pada T sama dengan 2, entah itu transit dulu ke keadaan 1 atau keadaan 2. Jadi ada dua skenario yang memungkinkan kalau mau bertransisi dalam dua langkah ya. Pertama kita bisa dari 1 ke 1 dulu, baru dari 1 berakhir ke 1. Atau bisa kita lewat 2 dulu ya, baru berakhir di 1. Nah, dari sini kita bisa tuliskan peluang transisi untuk anak panah yang di atas, ini kan P11, peluang transisi satu langkah dari 1 ke 1. Berikutnya ini juga peluang transisi dari 1 ke 1. Yang di bawah ini peluang transisi dari 1 ke 2. Kemudian yang ini adalah peluang transisi dari 2 ke 1. Jadi secara total ya kita bisa menghitung peluang transisinya berdasarkan dua skenario ini ya. Kalau kita transit dulu ke 1 atau ke 2, maka peluang transisi dua langkah dari 1 ke 1 ini adalah P11 dikali P11, atau kalau lewat 2 berarti ini adalah P12 dikalikan P21. Nah, untuk menghitung ini kita bisa menggunakan informasi nilai peluang transisi satu langkah yang diberikan pada diagram ya. P11 nilainya 0,5 dikali P11 0,5 juga, berarti ini peluangnya sebesar 0,25. Kemudian kalau transisinya lewat 2, berarti kita hitung P12 peluangnya adalah 0,5, ya ini, dikalikan dengan P21, 0,2, berarti ini peluangnya sebesar 0,1. Berarti kalau kita jumlahkan, ini nilainya sebesar 0,35. Dengan cara yang sama, kita juga bisa menghitung peluang transisi dari 1 ke 2 dalam dua langkah, artinya kita bisa transit dulu ya. Pertama kita mulai dari 1, kita transit dulu ke 1, baru dari 1 kita berakhir di 2. Atau skenario berikutnya kita mulai dari 1, mampir dulu ke 2, baru dari 2 kita berakhir di 2 ya. P11 nilainya 0,5, P12 0,5, P12 0,5 juga ya. Berarti ini peluangnya 0,25. Kemudian P12 ini nilainya 0,5 dikalikan dengan P22, 0,8, berarti ini peluangnya sebesar 0,4 ya. Berarti ini nilainya adalah 0,65. Kemudian P21 dalam dua langkah, berarti ini artinya kita mulai dari 2, bisa mampir dulu ke 1, baru dari 1 kita berakhir di 1. Atau skenario kedua, mulai dari 2, kita mampir dulu ke 2, baru dari 2 kita berakhir di 1. Ya. Peluangnya ini adalah P21, ini 0,2, P11 0,5, berarti 0,5 kali 0,2 ini adalah 0,1. Kemudian yang ini P22 peluangnya adalah 0,8 dikali P21 0,2 ya. Berarti 0,8 kali 0,2 ini adalah 0,16. Atau di sini 0,26. Kemudian P22 dalam dua langkah ini juga caranya mirip ya. Berarti sama, di sini kita mulai dari 2, bisa mampir dulu ke 1, baru dari 1 kita ke 2. Atau dari 2 kita mampir dulu ke 2, baru dari 2 ke 2.
Nah, untuk peluang transisi 2 langkah ini dari 2 ke 2 ini nilainya sebesar 0,74. Dan seterusnya ini juga bisa kita hitung ya, untuk N sama dengan 3, N sama dengan 4, dan seterusnya. Nah, di sini sudah saya rangkum ya hasil perhitungannya sampai dengan 2 langkah. Cuma nanti ketika kita coba hitung peluang transisi untuk 3 langkah, 4 langkah, dan seterusnya, atau dalam hal ini misalkan kita hitung berapa peluang transisi yang bisa kita hitung, misalkan kalau kita memandangnya dalam 100 langkah. Di sini saya langsung berikan ya hasilnya, nanti akan saya bahas juga ya bagaimana memperoleh nilai ini. Cuman di sini yang mau saya bahas adalah bisa kita perhatikan bahwa kalau kita mau bertransisi dalam 100 langkah dari 1 ke 1 ya, ini peluangnya sebesar 2/7, kurang lebih 2/7. Kemudian 100 langkah peluang transisi dalam 100 langkah dari 1 ke 2 5/7. Kemudian dari 2 ke 1 dalam 100 langkah 2/7. Kemudian dari 2 ke 2 dalam 100 langkah ini 5/7. Berikutnya kalau saya tambah lagi langkahnya sebesar 101. Nah, bisa diperhatikan di sini ya, nilai transisinya itu dia konvergen ke suatu nilai kalau kita buat N-nya itu semakin besar atau langkahnya itu semakin besar ya. Nah, disinilah nanti yang akan kita pelajari konsep mengenai limit peluang transisi ya. Jadi kalau kita ambil limit atau kita ambil N-nya sebesar mungkin, maka nilai peluang transisinya ini dia akan konvergen ke suatu nilai tertentu ya. Dia akan konvergen ke suatu nilai tertentu, dan bisa kita perhatikan untuk contoh yang saya berikan di sini, kekonvergenannya itu dia tidak bergantung pada keadaan awalnya. Jadi bisa diperhatikan bahwa entah itu kita mulai dari keadaan 1 ya, kita bisa mulai dari keadaan 1 atau mulai dari keadaan 2, peluang berakhir di keadaan 1, ini kan berakhir di keadaan 1 ya. Mau mulai dari 1 atau 2, ini nilai peluangnya sama. Sama-sama 2/7 ya. Untuk 101 juga sama 2/7. Begitu juga peluang berakhir di keadaan 2, ya di sini peluang berakhir di keadaan 2 dalam jangka panjang ya, untuk N langkah yang besar, entah itu mulai dari 1 atau 2, ini nilainya sama. 5/7, ini juga 5/7 ya. Jadi di sini bisa kita lihat apa? Bahwa peluang transisi ya, peluang transisi yang dilakukan dari satu keadaan ke keadaan lain untuk langkah yang cukup besar, maka nilai limit peluang transisinya itu tidak bergantung lagi pada keadaan awal. Ya, jadi memori mengenai kapan prosesnya itu dimulai itu sudah terlupakan. Jadi cuma dilihat bahwa kita melihat bagaimana berakhir di suatu keadaan untuk N yang cukup besar, itu nilainya akan selalu sama entah kita mulai dari keadaan apapun ya. Ini dengan catatan bahwa langkahnya itu cukup besar. Jadi saya berikan catatan di sini ya. Jadi rantai Markov itu bisa memiliki peluang transisi yang konvergen ke suatu nilai tertentu dengan catatan kalau kita ambil langkah yang cukup besar. Dan nilai peluang transisinya, nilai limitnya ini tidak lagi bergantung pada keadaan awal. Jadi keadaan awal, proses dimulai di awal itu sudah terabaikan ya, sudah terlupakan bagaimana proses itu dimulai. Itu tidak mempengaruhi besarnya peluang berakhir di keadaan tertentu untuk langkah yang cukup besar. Nah, perilaku dari rantai Markov tadi ya yang diilustrasikan dengan menggunakan gambar, ini juga bisa kita gambarkan dengan matriks transisinya. Jadi diagram rantai Markov tadi, peluang transisi satu langkahnya bisa kita tuangkan ke dalam matriks stokastik yang diberikan di sini. Ya. Nah, dari sini kita juga bisa menghitung ya, peluang transisi, misalkan peluang transisi 4 atau 8 atau 16 langkahnya, ini bisa kita hitung dengan mengalihkan matriks stokastik P-nya. Jadi kalau misalkan kita mau menghitung peluang transisi dalam 4 langkah, ya tinggal kita hitung
P pangkat 4, di mana P pangkat 4 ini adalah perkalian P dikali P dikali P dikali P sebanyak 4 kali. Begitu juga P pangkat 8. P pangkat 8 adalah peluang, ini adalah matriks transisi ya. Matriks transisi untuk 8 langkah, di mana elemen dari matriksnya, unsur dari matriksnya ini merupakan nilai peluang transisi dalam 8 langkah. Begitu juga sama ya, P pangkat 16 ini adalah perkalian matriks P sebanyak 16 kali, di mana isi dari elemen matriksnya ini adalah nilai peluang transisi yang dilakukan dalam 16 langkah. Begitu juga 100 ya. Ini nanti bisa dicek kalau kita menghitung, bisa diperhatikan ya, bahwa nilai atau unsur pada elemen matriks P pangkat 8 ini nilainya hampir sama dengan unsur yang kita hitung pada matriks P pangkat 16 ya. Jadi kurang lebih dia nilainya masih sama ya. Kebetulan nilai pada kolom pertama nilainya hampir sama ya. Ini nilainya sama, tapi nilai pada kolom kedua ini cukup berbeda sedikit ya. Tapi kalau kita kalikan lebih besar lagi, kita hitungkan sampai P pangkat 100, ini nilainya dia sudah konvergen ya. Jadi di sini saya buat dalam bentuk pecahan. Nilainya adalah berakhir, ini kan berakhir di keadaan 1, ini berakhir di keadaan 2 dalam 100 langkah. Bisa diperhatikan bahwa nilai peluangnya sama ya, sebesar 2/7 berakhir di keadaan 1, entah mulai dari keadaan 1 atau keadaan 2. Jadi memori keadaan awal prosesnya ini bisa terabaikan, kita hanya bisa memandang peluang limit transisinya berakhir di keadaan tertentu. Begitu juga ya di sini peluang untuk langkah yang cukup besar ya, dalam hal ini adalah langkahnya 100 langkah, maka peluang berakhir di keadaan 2 itu nilainya sebesar 5/7 ya, entah kita mulai dari keadaan 1 ataupun keadaan 2. Nah, di sini ini yang tadi saya bahas ya. Jadi bahwa elemen pada matriks P pangkat 16 ini hampir identik dengan P pangkat 8. Apalagi kalau kita buat perkalian matriksnya itu lebih besar lagi ya, bahkan sampai 100, maka yang 100, P pangkat 100, P pangkat 101 dan seterusnya itu sudah pasti nilainya sama ya, karena artinya peluangnya itu sudah konvergen ke suatu nilai tertentu, artinya peluang transisinya itu memiliki limit ya. Nah, setiap baris dari P pangkat 16 ya, yang tadi di sini ya, itu kan memiliki elemen yang identik, yaitu peluang transisi dari keadaan I ke keadaan J dalam N langkah, dia akan konvergen ke suatu nilai untuk langkah yang cukup besar atau langkahnya itu menuju tak hingga, dan ini berlaku untuk setiap keadaan I atau keadaan awalnya. Jadi dengan kata lain, terdapat limit peluang bahwa proses akan berada di keadaan J setelah sekian transisi kita lakukan. Dan nilai limit peluang transisinya ini saling bebas dengan nilai keadaan awal. Jadi saling bebas ini artinya tidak lagi bergantung pada keadaan awal ya. Seperti tadi yang saya bahas, entah mulai dari keadaan 1 ataupun keadaan 2, maka peluang berakhir di keadaan J itu nilainya selalu sama. Jadi nilai limitnya ini saling bebas dengan nilai yang ada pada keadaan awalnya. Nah, contoh yang tadi diilustrasikan itu kan menunjukkan adanya limit peluang transisi dari rantai Markov yang diberikan, yaitu peluang transisinya akan konvergen ke suatu nilai tertentu untuk langkah yang besar. Nah, pernyataan ini bisa kita tuangkan ke dalam persamaan matematika, di mana kalau kita ambil limit ya, di mana langkahnya cukup besar atau langkahnya menuju tak hingga, maka peluang transisi dari I ke J dalam N langkah, ini nilainya akan konvergen ke suatu nilai tertentu dengan nilainya itu di sini saya sebut sebagai PJ. Ya, dimana bisa kita perhatikan di sini bahwa limit atau nilai konvergennya, nilai limitnya itu tidak lagi bergantung pada keadaan awal I-nya, ya. Makanya di sini notasi untuk limit peluang transisinya hanya bergantung pada keadaan akhir dari suatu proses, yaitu indeks J-nya saja.
ya. Jadi tadi di sini tidak perlu kita tuliskan I lagi, karena mau kita mulai dari keadaan apapun ya, sembarang keadaan I, maka nilai peluang limitnya ini akan selalu sama. Ya, jadi makanya indeksnya cukup kita tuliskan sebagai Pi J saja. Jadi seperti contoh yang saya berikan di sini ya. Nah, ini adalah nilai Pi satunya, ini adalah nilai Pi 2-nya. Ya. Jadi di sini kita hanya memandang sebagai peluang berakhir di keadaan 1 ataupun keadaan 2 dalam langkah yang cukup besar ya, atau N yang menuju tak hingga, dan ini saling bebas terhadap keadaan awalnya. Ya, jadi mau mulai dari 1 ataupun 2 nilainya selalu sama, yaitu sebesar 2/7 kalau kita berakhir di keadaan 1. Begitu juga ini untuk Pi2, ini menyatakan bahwa limit peluang transisinya itu selalu sama ya, berakhir di keadaan 2 sebesar 5/7, mau mulai dari keadaan 1 ataupun keadaan 2. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah setiap rantai Markov itu selalu memiliki limit peluang transisi? Jadi dengan kata lain, apakah limit peluang transisi itu selalu ada? Karena contoh yang tadi kan saya hanya baru membahas satu contoh di mana limit peluang transisinya itu ada. Ya, nah sekarang bagaimana? Apakah bisa kita generalisir secara umum bahwa semua rantai Markov itu memiliki limit peluang transisi atau tidak?